Sekarang ini kita berada di batas kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar ya teman-teman. Kita akan melihat pasca terjadinya banjir bandang dan galodo. Untuk galodo yang menimpa perbatasan dari atas sana teman-teman. Jadi seperti ini sangat dahsyat sekali pada waktu itu. Dan kita juga akan melihat situasi dan kondisi di kawasan Lembah Anai nantinya. Jadi banyak sekali reruntuhan dan tanah longsor di sepanjang perjalanan kita di Lembah Anai ini. Sekarang ini sudah dilakukan perbaikan kembali teman-teman. Jadi nantinya kita juga akan melihat situasi dan kondisi setelah terjadinya banjir bandang ya teman-teman. Kita akan melihat perbaikan di kawasan Lembah Anai ini seperti apa untuk keadaan sekarang. Nanti kita juga akan sampai di air terjun Lembah Anainya teman-teman. Jadi seperti apa untuk video kali ini, ikutin video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perjalanan kita part keempat melihat situasi dan kondisi di Ranah Minang ini pasca terjadinya banjir bandang ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton part 1, part 2, dan part 3 silahkan ditonton dulu supaya nyambung dengan perjalanan kita di part keempat ini. Dikarenakan sekarang ini kita sudah melewati daerah perbatasan Padang Panjang sama Kabupaten Tanah Datar. Jadi kita akan melihat seperti apa untuk situasi dan kondisi terkini di kawasan Lembah Anai nantinya teman-teman. Sekarang ini kita telah sampai di perbatasan kota. Di sini lumayan viral sekali ya teman-teman. Jadi kita akan melihat situasi dan kondisi di sini sebentar. Setelah itu kita akan lanjut ke kawasan Lembah Anai. Jadi seperti ini untuk keadaan sekarang ini teman-teman. Seperti ini untuk keadaan di batas kota teman-teman sama Kabupaten Tanah Datar. Ini lagi masih bekerja ini. Ini tinggal anjangnya, biasanya Kota Padang Panjang tulisan di sini. Dan ini kita akan lanjut lagi, masih gerimis, Pak. Ini melewati jembatan kembar nantinya. Yuk, kita gas lagi ya, Dek Ngebolang. Itu keadaan seperti itu di atas sana. Yuk, kita jalan lagi. Masih gerimis ini. Ke kanan saja. Parah. Mungkin enggak? Kanan saja kalau nanti kira-kira kamera. Dan ini lumayan deras sekali untuk daerah di sini teman-teman, di kawasan Lembah Anai. Hujan di jam 3:57 ini. Rencana kita mau ke air terjun Lembah Anainya, tapi gimana ini? Hujan lumayan deras sekali di kawasan ini. Wah, ngeri juga ini. Kita harus pakai mantel. Ini sudah dibuka sedikit-sedikit ini yang dari arah atas. Dari arah bawah juga sudah mulai dibuka teman-teman. Jadi dibukanya sedikit-sedikit saja. Ini hujan semakin deras teman-teman. Dikarenakan hujan sangat lebat sekali, untuk videonya mungkin kita sambung nanti saja teman-teman. Dikarenakan ini kita akan pakai mantel dulu dan akan gas tipis-tipis saja ke arah Lembah Anai. Nanti kalau hujan sudah reda kita akan ambil video kembali. Jadi kita akan pakai mantel dulu ya teman-teman. Nanti kita sambung saja kalau hujan sudah reda. Nah, ini kita telah sampai di masjid di dekat
air terjun Lembah Anai teman-teman. Kalau nggak salah nama masjidnya Hidayatullah ini. Jadi ini masih hujan ini, tapi ini kita dari tadi nggak bisa ngambil gambar dikarenakan hujan lumayan deras sekali. Insya Allah nanti selesai sholat kita akan kembali ambil gambar ke atas sana. Sudah mulai agak ada matahari lagi teman-teman. Jadi kita akan sholat asar dulu dikarenakan sekarang telah menunjukkan jam 4:13. Alhamdulillah ini teman-teman, kita sudah selesai melakukan sholat asar di Masjid Hidayatullah ini. Alhamdulillah ini sudah mulai cerah kembali. Tadi kita nggak bisa ngambil gambar dari atas, lumayan deras sekali hujannya teman-teman. Dan ini kita sudah bisa ambil gambar kembali kayaknya. Nanti kita ke bawah dulu sebentar, melihat situasi air terjun Lembah Anai dulu. Setelah itu baru kita lanjut lagi perjalanan. Kayaknya nanti kita bakalan ke atas saja, kita nggak ke Kota Padang teman-teman. Setelah dari Kabupaten Tanah Datar ini nanti kita ke Kabupaten Padang Pariaman, tapi nanti kita hanya sampai sana saja, kita balik lagi nantinya. Dan terlihat dari sebelah masjid teman-teman, itu lumayan parah sekali untuk longsornya di depan sana. Ini juga ada 2 unit eskavator ini yang lagi istirahat di sore kali ini. Sudah jam 4:21. Seperti ini untuk keadaan di kawasan Lembah Anai ya teman-teman. Benar-benar Masya Allah sekali ini. Sangat dahsyat sekali pada waktu itu. Ditumpukan kayu semua. Benar-benar sangat luar biasa sekali dahsyatnya pada waktu itu. Dan ini kita akan lihat ke bawah sebentar, nanti kita putar balik lagi sampai perbatasan saja nantinya. Kalau bisa ke perbatasan. Tapi kalau nggak bisa nanti kita sampai mana bisanya, nanti kita balik ke atas lagi ke arah Kota Padang Panjang kembali, dikarenakan ini sudah di kawasan Kabupaten Tanah Datar teman-teman. Kita ke kawasan Lembah Anai dulu, air terjun. Ini Masjid Hidayatullah tempat kita sholat tadi. Nah, ini kita sudah di kawasan air terjun Lembah Anai teman-teman. Dan untuk situasi di dekat Masjid Hidayatullah seperti ini, ada 3 unit eskavator yang lagi bekerja di atas sana. Air juga lumayan keruh sekali dikarenakan habis hujan juga. Dan ini rumah juga banyak yang kena dampak ternyata di sini di kawasan Lembah Anai. Nah, ini air terjun Lembah Anai. Nanti kita lihat sedikit ke depan sana. Nanti setelah ini kita akan balik lagi teman-teman di perbatasan kota kembali. Bang, kita lihat sebentar untuk keadaan di air terjun Lembah Anai di siang di sore kali ini jam 4:28. Seperti itu untuk keadaan air terjun Lembah Anai. Untuk debit air belum bertambah teman-teman, masih seperti biasanya. Nah, ini kita di bawah rel kereta api.
seperti ini untuk keadaan air terjun Lembah Anai. Ini yang dari arah Padang Panjang yang ke bawah ini. Kita akan lihat lagi ke bawah sana nantinya seperti apa lagi untuk keadaan di situasi Lembah Anai. Alhamdulillah sudah cerah kembali ini. Berarti jam 4 bukanya teman-teman. Tadi kita kurang 8 menit jam 4. Mungkin karena hari Minggu makanya dibuka agak setengah 4 gitu. Yuk kita akan ke depan sebentar kalau bisa. Kalau enggak kita nanti langsung saja ke atas. Yuk adik Ngabolang, masih semangat? Semangat. Baru pertama Ngabolang sama kita sudah kena hujan teman-teman. Nggak tahu ini masih semangat apa enggak. Tapi kita akan lihat sebentar ke bawah sana. Setelah itu kita akan lihat lagi sampai ke kota Padang Panjang. Wah, ternyata di sini sudah di portal teman-teman. Kita sampai sini saja. Itu sudah perbatasan Padang Pariaman sama Kabupaten Tanah Datar. Jadi kita hanya di dekat air terjun Lembah Anai saja. Itu air terjun di atas sana. Jadi ini kita akan putar balik lagi ke atas. Yuk. Ada yang Ngabolang, pegangin kamera lagi. Kita akan ke atas melihat situasi dan kondisi di Lembah Anai. Sekarang ini kita balik lagi ke arah kota Padang Panjang. Tadi kita juga belum mengambil keadaan di area jalan Lembah Anai ya teman-teman, dikarenakan tadi kita diguyur hujan. Nah ini kita melewati air terjun Lembah Anai. Lumayan dingin sekali teman-teman, dikarenakan baru selesai hujan juga. Alhamdulillah ini kita sudah tidak hujan lagi, jadi kita akan ambil gambar ke atas sana melihat situasi dan kondisi kawasan Lembah Anai yang terkena banjir bandang. Ini di kanan ini juga sudah kena banjir bandang ini teman-teman, dan lagi dilakukan perbaikan juga. Nah, ini di sini juga lumayan parah teman-teman. Ini di dekat Masjid Hidayatullah ini longsor semua. Yuk kita akan jalan lagi. Pegangin, ada yang Ngabolang. Kayaknya abangnya mau lewat ini. Nah untuk di kanan ini terlihat seperti ini teman-teman, lumayan parah juga, dan alhamdulillah sekarang ini sudah dilakukan perbaikan kembali. Nanti kita akan lihat sampai ke atas sana untuk melihat situasi dan kondisi di jalur Lembah Anai ini. Alhamdulillah ini gerak cepat sekali, dikarenakan jalan juga sudah bisa dilewati kembali. Jalan yang kita lewati sekarang ini jalan yang putus kemarin itu teman-teman, dan alhamdulillah sekarang sudah dilakukan penimbunan seperti ini.
Dikarenakan ini yang lumayan viral di Lembah Anai teman-teman, sangat dahsyat sekali pada waktu itu. Dan ini juga terlihat banyak ekskavator yang lagi bekerja di bagian di dalam sungai ya teman-teman. Ini kita akan berhenti sebentar. Coba lihat sebentar, adiknya bolang. Nah, seperti itu untuk keadaan dari sini teman-teman. Itu ada 5 ekskavator yang lagi bekerja, 6 unit, yang 2 istirahat. Ini bagian atas juga ada 3 unit. Jadi total berapa unit ini? Di bawah 6 unit, di atas ini 4. 10 unit ini yang di kawasan ini saja. Luar biasa sekali ini, gerak cepat ini untuk perbaikan Lembah Anai. 6 unit ya. Jadi seperti ini. Coba pegangin dulu kamera, ada yang ngebolang. Kita lihat sedikit tuh. Kita lihat sebentar ini. Ini yang paling parah di sini teman-teman, ini yang putus kembali. Sekarang sudah dikasih batas sama karung itu. Ini yang lumayan viral di bagian ini teman-teman. Jadi dulunya rel kereta api ini kalau nggak salah tempat jalan motor dan pejalan kaki. Sekarang ini alhamdulillah sudah bisa dilewati mobil sama motor lagi. Tapi untuk jamnya dibatasin ya teman-teman. Dari jam 4 sampai jam 9 tadi kita lihat. Tapi nggak tahu ini apa sementara dulu apa gimana, kita juga belum tahu untuk jam-jam yang bisa dilewati. Seperti ini untuk keadaan sekarang ini. Bekerja semua 6 unit, yang di bawah 1 unit. Itu di bawah sana ada lagi teman-teman, 6, 7, 8 unit, di atas 4 unit. 12 unit di sini untuk ekskavator. Luar biasa sekali. Itu bekerja semua. Dan seperti ini untuk keadaan di sekelilingnya. Kita akan ke atas lagi nih. Benar-benar sangat Masya Allah sekali untuk keadaan di jalur Lembah Anai ini. Tumpukan batu dan terlihat juga ada perkayuan yang terbawa air mungkin pada saat itu. Ini juga ekskavator banyak sekali yang bekerja di kanan kita ini. Kayaknya di sepanjang jalan kawasan Lembah Anai ini terdampak semua teman-teman. Ini tergerus air semua kayaknya di sepanjang perjalanan sampai ke arah perbatasan. Dikarenakan di depan ini juga lumayan tergerus ini. Nah ini juga dikasih pembatas biar kita nggak lewat ke sana. Kita akan lihat terus ini sampai ke perbatasan Kota Padang Panjang nantinya. Dan ini juga baru sebelah yang bisa dilewati teman-teman, dikarenakan di kanan ini lagi ada perbaikan juga. Benar-benar sangat lumayan hancur sekali untuk jalan di kawasan Lembah Anai ini. Mudah-mudahan nanti secepatnya bisa membaik kembali. Di sini juga terlihat ini ada perbaikan juga teman-teman. Jadi kayaknya di sepanjang jalan Lembah Anai ini benar-benar terdampak semua. Jadi ini total kayaknya perbaikan di kawasan Lembah Anai. Di kanan ini kayaknya baru dilakukan penimbunan juga teman-teman, dan terlihat banyak juga ekskavator yang lagi bekerja di kanan kita ini. Kita akan terus menuju ke perbatasan kota kembali ya teman-teman.
Dan di sini juga lumayan parah sekali untuk keadaan jalan teman-teman. Ini kita lewat jalan yang dicor ini. Seharusnya untuk jalan raya di kanan ini, tapi ke bawah sama banjir bandang pada waktu itu. Jadi untuk jalur dipindahkan ke kiri ini. Ini lumayan parah juga teman-teman. Wow, benar-benar sangat Masya Allah sekali untuk keadaan di jalur Lembah Anai. Jadi nggak hanya di perbatasan kota ya teman-teman, di sepanjang perjalanan kita di kawasan Lembah Anai ini benar-benar sangat berbahaya sekali. Dikarenakan untuk pinggiran jalan tergerus air sungai semua. Dan di depan ini kita sudah kembali lagi ke jembatan kembar teman-teman. Tadi kita kena hujan deras sekali di depan sini dan tidak bisa ngambil gambar sampai ke Masjid Hidayatullah tadi teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah cerah kembali, jadi kita bisa ambil gambar sebentar di jembatan kembar ini. Untuk jembatan yang di sebelah kanan sudah tidak bisa dilewati ya teman-teman. Ini kita di jembatan kembar yang lumayan viral juga ya teman-teman, yang dilanda Galodo pada waktu itu. Itu kita sudah terlihat untuk perbatasan Kota Padang Panjang ini sama Kabupaten Tanah Datar. Seperti ini untuk keadaan di bawahnya. Mudah-mudahan Ranah Minang ini cepat membaik kembali ya teman-teman. Sangat luar biasa sekali ternyata dampaknya di kawasan Lembah Anai ini. Ini rel kereta api ini. Kita akan balik lagi ke Kota Padang Panjang dan balik ke kampung halaman lagi nantinya, ke Solo. Alhamdulillah cerah kembali. Tadi kita mau ke bawah, lumayan hujan teman-teman. Itu monyet kera. Yuk kita akan lanjut lagi perjalanan. Di batas kota ini lumayan banyak korban yang terdampak Galodo pada waktu itu teman-teman. Jadi untuk jalur Galodo nantinya terlihat di kanan kita ini. Alhamdulillah untuk perbatasan tidak terbawa ini teman-teman, tapi sangat memprihatinkan sekali untuk keadaan pada saat sekarang ini. Ini nggak tahu ini bakalan dibongkar apa diperbaiki kembali, kita juga kurang tahu teman-teman. Dan untuk Galodo dari atas sana untuk jalurnya teman-teman sampai ke perbatasan ini. Jadi di sini sangat banyak sekali korban pada waktu itu. Nah, ini kita akan berhenti sebentar di sini. Sekarang ini kita lihat dari arah Padang Panjang menuju ke Lembah Anai teman-teman. Seperti ini untuk keadaannya. Ini masih bekerja di jam 4:52 ini. Wow. Yuk kita akan balik lagi ke atas. Ini sebentar lagi kita juga bertemu dengan portal yang dari arah Padang Panjang teman-teman. Yuk ke atas lagi. Seperti ini untuk keadaan air sungai di sore kali ini teman-teman. Ini aliran sampai ke jalur Lembah Anai tadi. Tapi pada waktu itu kita nggak tahu itu seperti apa debit air yang terlihat di kiri ini pas pasca terjadinya banjir bandang. Mungkin sampai ke atas sini ya teman-teman, kita juga kurang tahu. Dan alhamdulillah di sini juga dilakukan pengerokan, kayaknya juga ada beberapa unit eskavator yang lagi bekerja di bawah sini.
Dan ini kita akan kembali lagi ke tempat yang di portal di part ketiga tadi teman-teman. Jadi kita akan kembali lagi ke pusat kota Padang Panjang. Tadi di sini lumayan lama kita berhenti teman-teman, 1,5 jam menungguin jalan baru bisa dilewati kembali. Dikarenakan buka jalan ini di jam 4 sore dan sampai jam 9 pagi. Dan untuk mobil juga belum bisa lewat dari tadi teman-teman, baru hanya motor saja yang bisa melewati kawasan Lembah Anai ini. Mungkin untuk mobil sebentar lagi juga bakalan dibuka juga ya teman-teman, dikarenakan untuk mobil juga lumayan panjang sekali antriannya. Dan ini kita sudah selesai melihat situasi dan kondisi di kawasan Lembah Anai teman-teman. Benar-benar sangat luar biasa sekali. Jadi baru 1 tahun umur jalan yang baru diperbaiki, sekarang sudah rusak kembali. Mudah-mudahan jalan secepatnya bisa diperbaiki kembali ya teman-teman, dan tidak terjadi lagi bencana seperti ini, dikarenakan di kawasan Lembah Anai ini hampir setiap tahun kena musibah ini teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya. Nah, ini macet lumayan panjang sekali. Dan dikarenakan untuk perjalanan kita melihat situasi dan kondisi Lembah Anai sudah selesai, mungkin perjalanan pulang tidak kita ambil gambarnya ya teman-teman, kita cukupkan sampai di sini saja. Dan untuk macet ini sampai ke pasar Padang Panjang teman-teman, benar-benar sangat panjang sekali antrian menuju ke kawasan Lembah Anai. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah melihat video ini sampai selesai. Di part 1 kita sudah melakukan perjalanan dari Nagari Sanyang Baka, melihat situasi di sana yang terkena banjir bandang juga. Jadi kita sampai di kawasan Sumpur, setelah itu baru kita menuju ke kawasan Lembah Anai ini. Dan sekarang ini kita sudah balik lagi ke kawasan Padang Panjang. Jadi mungkin videonya kita cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah melihat video ini sampai selesai, dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.